di film Hampir Mak Biar ini sebagai Betari. Aku di film Hampir Mak Biar sebagai Jeru. Awalnya yang jadi Rick itu sebenarnya dia. Bukan Jeru, yang jadi Jeru itu Mas Evan. Nah, cuman kan aku ngamuk. Enggak marah lah, enggak marah. Cuman akan mumpung yang diundang udah suami istri. Quotesnya gimana? Aku tidak secemburu itu. Aku tidak secemburu itu. Tapi aku tidak mau lihat kamu dibahagiakan oleh manusia selain aku. Asik. Enggak, jadi awalnya emang sebenarnya yang jadi Jeru itu bukan aku. Aku sebenarnya jadi Rick, terus yang jadi Jeru itu Mas Evan. Tapi kata Om Gugu kalau nggak salah waktu itu karena mumpung ini suami istri mau, ya udah yang jadi Jeru sama Betarinya sekalian suami istrinya aja gitu. Itu sebenarnya beda semua ya sayang. Yang membedakan tuh jadi terbatas. Kita kan kalau di rumah suami istri kan. Nah, tapi kalau di film kita jadi orang yang kayak pacaran kita gitu, kayak susahnya tuh di situ. Mau pegang tangan gitu kayak mikir orang pacaran tuh gini nggak sih? Soalnya dulu waktu sama istri kau nggak pacaran juga. Kita tuh langsung nikah. Dan deketnya tuh cuma sebatas dia manggil-manggil nama aku pas waktu dia manggung. Udah gitu doang. Jadi sebenarnya nggak ada intens selama ini, cuman dia aja yang ngejer banget gitu kan. Terus pada akhirnya ya wah jadi gitu, kita menikah gitu. Tapi kalau di sini kan karena nggak pacaran, yang jadi tabu itu kayak kalau kita kan suami istri mau ngapain bebas kan ya. Nah karena pacaran jadi kayak ada batasnya gitu. Kalau pacar tuh biasa nempel gini nggak sih? Itu hal yang wajar nggak sih? Kayak ada itu ya punya beberapa scene itu loh. Beberapa scene yang kayak istriku nempel gitu terus dibilangin enggak lah Betari jangan kayak gitu. Gitu. Kalau kita kan cium pipi, cium pipi gitu kan biasa, tapi kalau di film itu kayak jarang banget. Ada beberapa. Enggak ada, tapi enggak masuk. Seperti mencoba pacaran berdua gitu. Belajar pacaran jadi seperti tabu belajar pacaran gitu. Ya, buat kita ya. Jadi kita nggak aneh gitu. Kita emang nggak pernah pacaran kayak apa ngedit terus jalan kayak di motor, naik motor berdua kayak lagi PDKT itu nggak pernah sama sekali. Si pacarannya itu kayak gimana itu baru diambil-ambilin. Jadi kayak ngobrol terus kayak putus kayak gitu kan nggak pernah terjadi di hidup sama istriku. Nggak pernah putus kan gitu. Nggak pernah putus, jadi kayak ngobrol-ngobrol kayak aku minta putus gitu terus aneh jadinya kayak awkward gitu loh. Putus kayak kata-kata yang nggak pernah saya denger dari istri, tahu-tahu terus denger ngomong kayak gitu kayak aku harus jawab apa? Nggak tahu kan, soalnya nggak pernah pacaran tadi. Gitu. Bukan jadi masalah, tapi malah jadi tantangan. Jadi tantangan tersendiri kayak istriku ngajarin aku kayak kalau pengen nangis, kalau pengen ekspresi nangis harus gini, kalau pengen ekspresi kayak emosi harus gini gitu. Kadang kalau istri kan sedih gitu kan banyak ekspresi nangisnya ya, dan gampang banget nangis kan. Kadang aku mikir dia nginget siapa sih kayak gitu kan, kok bisa nangis terus. Tapi enggak. Itu memang kebutuhan filmnya sayangnya. Seru sih. First look ya. Kalau keren sih, maksudnya nggak ada bayangan aku sampai ternyata sebagus ini gitu. Maksudnya ini masih trailer aja dia udah kayak keren juga. Padahal aku tuh nggak yakin sebenarnya, yang membuat aku nggak yakin tuh suamiku actingnya gimana. Jadi aku yang perhatiin tuh ekspresinya dia terus, bukan ekspresi aku gitu. Jadi kayak dia udah beneran belum ya, udah pas apa belum ya, kayak gitu deg-degan terus puas juga sih. Kalau aku ngelihat waktu first look kemarin ngelihat beberapa scene-nya ya, itu kayak ya bagus, cuman aku aneh aja ngelihat muka aku sendiri gitu loh. Itu kayak aman sebagai Jeru kan aku jadi orang lain nih, terus di situ kan aku kayak didandanin biasa aja, makeup nggak boleh tebel, dan ya memang nggak pernah makeup sih, cuman kayak di situ tuh dikasih cahayanya tuh yang kayak dibikin Jeru tuh hitam gitu loh, kayak dekil jadi berminyak dan lain-lain kayak bawaannya kayak dekil gitu ya. Iya, kayak dekil gitu loh. Dan dia tuh biasanya kalau main series atau main memerankan sesuatu di movie, dia tuh biasanya menjadi dirinya sendiri gitu. Kayak di lagu video klipnya dia, di video klip kan aku jadi semuanya itu aku jadi diri aku sendiri. Jadi aku pengennya kayak ada scene ini harus gitu, nurut aja sama aku. Aku nggak mau dirubah jadi orang lain biasanya gitu. Cuman ini bisa jadi tantangan aku yang keren banget. Apalagi mainnya sama istri, terus disupport juga sama dia, dikasih tahu kayak nanti kamu adegan ini saling belajar lah. Jadi gadis keraton tuh nggak gampang ya. Jadi kita tuh kayak harus yang kalem, jaga sikap, kita tunjukkan wibawa kita. Walaupun kan kalau aku kan tipe orangnya emang sederhana. Kalau di rumah tuh apa adanya. Misal mau keluar juga masih acak-acakan gitu kan.
ini kita jadi gadis keraton yang notabene sekalian anak orang kaya kan, nggak mungkin anak keraton tapi kita nggak punya apa-apa, pasti maksudnya kaya. lusuh gitu, dandanannya keluar kita harus Pasti rapi, bening terus dia. jadi kita keluar harus rapi, harus cantik, harus yang benar-benar berwibawa di antara teman-teman aku, kan aku pasti kelihatan harus stunning gitu, maksudnya pasti anak keraton kayak gitu kan. Itu yang kadang membuat aku tuh mikir, wah ini jauh banget ini lariku gitu, dari orang yang pecicilan apa adanya sederhana, tiba-tiba kita didandanin benar-benar kayak orang keraton gitu, sopan, santun, tata krama apa dan segala macam. Itu yang membuat aku tuh jadi tantangan juga bagi aku, jadi challenge sendiri kayak wah aku harus bisa nih jadi kayak gini. Dan dandannya dia pun waktu di film itu nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Jadi dia tuh orang bingung terus di kaca kayak ini udah cocok belum, karena dia nggak pernah pakai baju-baju yang kayak ya kita kan gotik ya orangnya ya, jadi skena banget gitu, ambiar banget, jadi dandanannya tuh kayak yang slang gitu dan keren gitu, gaul gitu. Terus kalau di situ kan nggak kayak pakai celana panjang yang model ngompran gitu, terus pakai jaket udah gitu doang, terus jaketnya diikat di depan gini. Tapi emang dandanan aku tuh kelihatan simple, tapi tanya nih semua teman-teman, makeup aku tuh paling lama bisa 2-4 jam. Karena apa ya? Karena continuity. Jadi rambut kena angin dikit, lepek, catok lagi dari awal, make up apa dan segala macam harus natural kayak gitu-gitu sih. Musiknya ada 2 lagu di Ambiar Mabiar yang jadi intronya ciptaan kita berdua. Ini Jari Tresno sama Pangestu. Ya, yang Jari Tresno itu menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang mencintai wanitanya, tapi ternyata wanitanya itu tidak bisa untuk dimiliki, lebih mencintai orang lain lah intinya gitu. Tapi konteksnya di sini kan itu nggak masuk di dalam film, maksudnya nggak masuk di dalam cerita filmnya. Lagu itu cuma sekedar lagu yang kita ciptain buat filmnya aja, tapi nggak ada. Tapi kalau untuk lagu yang kita berdua itu, yang Pangestu itu, jadi sesuai sama filmnya juga, dimana dua orang buat request dari Om Pugu supaya alur ceritanya tuh bisa nyambung ke situ gitu. Disuruh bikin lagu, nanti bikin lagu ya duet, terus lagunya menceritakan tentang begini, yang ada di film ini gitu. Terus dirangkum jadi 5 menit 6 menit buat lagu tadi. Dan juga sebenarnya ada satu lagi yang ada di divisi musik juga, ada Mas Evan. Ya, ada Mas Evan. Jadi totalnya ada 3 lagu baru yang masuk di film ini. Sambil produksi terus, berkarya terus. Sambil karaoke. Betul, bisa sambil nonton sambil karaoke. Karena lagu-lagunya dirilisnya tuh sebelum filmnya rilis. Jadi kita udah rilis duluan lagunya nanti. Termasuk lagunya dari Mas Evan kan juga belum rilis ya. Nanti juga akan dirilis sebelum filmnya rilis juga. Ini yang seru. Kalau dari sisi Betari, yang dari sisi istriku itu yang seru. Gimana sayang? Kalau aku full Indonesia. Karena memang aku kan sebenarnya ada medok-medoknya yuk gak apa-apa gitu loh. Karena kan kecil sampai SD ya sayang, lulus SD dari SD sampai dia selesai kuliah itu di Jakarta. Makanya harus nggak boleh medok kalau aku. Nah kalau yang lain semuanya lainnya semuanya bahasa Jawa biasa normal sesuai kebiasaan sehari-hari sih. Mungkin yang susah kayak Aruna, terus siapa Mas Evan karena kan dari Jawa Tengah ya. Sedangkan ini kan logatnya pakai logat Jawa Timur ya. Lebih ke Jawa Timur gitu logatnya. Dan kalau ini ketagihan kalau sama istri. Gimana nggak ketagihan Mas? Mainnya sama istri di sela-sela waktu yang biasanya kita sibuk manggung, istri sibuk manggung, saya jadi sibuk banyak manggung. Ketemunya. Jadi bisa banyak ketemunya di scene syuting itu, akhirnya kayak ya udah kayak seru aja gitu. Biasanya malah kita kalau nggak lagi main film kita curi-curi waktu. Dia lagi di Surabaya, lagi di Malang gitu, habis manggung di Surabaya gitu ngejar ke Malang. Kalau nggak gitu ketemu di tengah langsung mau berangkat kemana, ikut kemana dulu. Nanti besoknya kemana saya berangkat sendiri. Nanti habis itu balik lagi nyusul kayak gitu. Semuanya seneng sih karena mereka semua juga nggak kepikiran ya saya. Nggak kepikiran bahwa idolanya bakalan rilis film. Apalagi kan kita kan latar belakang nyanyi nih, pasti mereka nganggapnya kita cuma menciptakan lagu, nyanyi lagu, ya seputar lagu-lagu, nggak sampai bergelut di dunia acting juga gitu, masih out of the box banget, Paul. Ya, jadi emang mereka mendukung banget, di luar perkiraan mereka semuanya, apalagi kayak yang di luar negeri juga ya sayangnya. Ya, sampai mereka nunggu di beberapa aplikasi mungkin dan lain-lain kayak gitu. Nunggu
karena kadang di luar negeri kan banyak juga di luar negeri, maksudnya mereka tuh ada nggak sih nanti bakalan rilis di luar negeri, ditunggu-tungguin mungkin bakal tuh ada cuma nggak gitu. 1 hari atau 2 hari di luar negeri filmnya gitu. Sampai ada beberapa fans kita yang mau pulang cuma mau nonton film Iya, itu doang. mau pulang cuma mau nonton doang. Itu dia di luar negeri, dia mau pulang ke Indonesia cuma nonton doang, habis itu dia balik lagi. Jadi dia ngambil libur 2 hari 3 hari.